Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, prodi S1 Keperawatan semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan dengan pasien anak penyakit tetralogi Ovalot di ruang anak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul W.S. Samarinda. Sesi yang pertama tentang penjelasan penyakit tetralogi Ovalot. Penyakit ini disebut sebagai kelainan jantung bawaan. Penyakit jantung kongentinal yang merupakan suatu bentuk penyakit kardiovaskular yang ada sejak lahir dan terjadi karena kelainan perkembangan dengan gejala sianosis karena terdapat kelainan seperti PCD atau defek septum ventricle, kemudian ada stenosis pulmonal atau penyempitan pada pulmonalis, hipertrofi ventrikel kanan atau penebalan otot ventrikel kanan, dan overriding aorta atau katup aorta membesar. Kemudian kelainan ini lebih sering muncul pada laki-laki daripada perempuan. Dan secara khusus, katup aorta bikuspid bisa menjadi tebal sesuai usia, sehingga stenosis bisa timbul. Hal ini dapat diminimalkan dan dipulihkan dengan operasi sejak dini. Sehingga deteksi dini penyakit ini pada anak-anak sangat penting dilakukan sebelum komplikasi yang lebih parah terjadi. Jika dibiarkan, penyakit ini pada anak akan menimbulkan beberapa komplikasi antara lain seperti trombosis cerebri, abses otak, endokarditis bakterialis, dan gagal jantung kongestif dan hipoksia. Kemudian sesi yang kedua adalah penjelasan asuhan keperawatan penyakit tetralogi Ovalot. Di sini asuhan keperawatannya mengenai pasien anak S dengan penyakit tadi tetralogi Ovalot di ruang anak Rumah Sakit UD Abdul W.S. Samarinda. Studi kasusnya dilakukan di rumah sakit itu tadi tanggal 8 sampai 11 Juli 2019 di ruang ICU. Pasien yang dirawat berinisial anak S berusia 8 tahun, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Kristen Protestan, pekerjaannya pelajar. Kemudian alamatnya ada Naikoten 1, nomor registernya 3853414, masuk rumah sakit pada tanggal 6 Juli jam 11 siang dengan diagnosa medis penyakit jantung bawaan atau PCB. Sumber informasinya dari pasien, keluarga, dan catatan perawatan. Hasil pengkajian tanggal 8 Juli 2019 jam 9 didapatkan hasil keluhan utama anak S mengatakan bahwa badan terasa lemah, capek, dan sesak nafas saat melakukan aktivitas seperti duduk, miring kiri atau kanan. Pasien juga susah melakukan kegiatan sehari-hari. Dan sebelum sakit, anak S mengatakan mengalami sakit ini sejak kecil, usia 4 tahun. Dan menurut dokter, dia mengalami penyakit jantung bawaan. Pasien juga sering masuk rumah sakit. Sesi yang kedua yaitu tentang penjelasan asuhan keperawatan penyakit tetralogi Ovalot. Lanjut kita bahas tentang kasusnya. Di sini studi kasus dilakukan di RSUD Abdul W.S. Samarinda pada tanggal 8 sampai 11 Juli 2019 di ruang ICU. Pasien yang dirawat berinisial anak S berusia 8 tahun, jenis kelaminnya perempuan dan beragama Kristen Protestan. Pekerjaannya pelajar, alamatnya Naikoten 1, nomor register 3853414, masuk rumah sakit tanggal 6 Juli jam 11 dengan diagnosa medis penyakit jantung bawaan atau PJB. Sumber informasi dari pasien ada informasi dari pasien juga, keluhan dan catatan perawatan. Kemudian di sini hasil pengkajiannya pada tanggal 8 Juli jam 9 didapatkan hasil keluhan utama anak S mengatakan badan terasa lemah, capek, dan sesak nafas saat melakukan aktivitas seperti duduk, miring kanan atau miring kiri. Pasien juga susah melakukan kegiatan sehari-hari lainnya. Sebelum sakit, anak S mengatakan mengalami sakit ini sejak kecil, usia 4 tahun. Dan menurut dokter dia mengalami penyakit jantung bawaan dan pasien juga sering masuk rumah sakit. Di dalam asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi,
implementasi, dan evaluasi. Di sini yang pertama kita akan mengupas tentang pengkajian. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di bagian penjelasan kasus yang awal tadi tentang tanggal pengkajian, jam pengkajian, terus kemudian biodata pasiennya seperti nama klien dan lain-lainnya. Kemudian di sini penanggung jawabnya ada Ibu B, umur 50 tahun, agamanya Kristen Protestan, pendidikannya SMA. Dan di sini pekerjaannya ibunya sebagai ibu rumah tangga, status pernikahannya menikah, alamatnya Naikoten 1, hubungannya dengan klien pasien itu tadi ibu kandung. Kemudian juga ada pengkajian primer meliputi jalan nafas, tidak ada sumbatan jalan nafas. Kemudian juga pernafasan, pasien mengalami sesak nafas menggunakan otot bantu nafas, frekuensi nafas 23 kali per menit, irama nafasnya tidak teratur, dan sirkulasi nadi 102 kali per menit, irama tidak teratur, denyut nadi kuat, tekanan darah 110 per 80, kemudian suhunya 36, derajat Celcius. Kemudian berat badan 30 kg, tinggi badan 130 cm, IMT-nya 38 banding 1,40 kali 1,40 sama dengan 19,3, dan status gizinya baik, ekstremitasnya hangat, warna kulit pucat, mukosa bibirnya sianosis. Kemudian ada kapilari refill time kurang dari 3 detik, edema pada kedua tungkai. Kemudian ada disability, tingkat kesadaran kompos mentis, dan refleks terhadap cahaya positif. Berikutnya ada pengkajian sekunder. Di sini diagnosa keperawatan ditegakkan berdasarkan data-data yang dikaji, dimulai dengan menetapkan masalah penyebab dan data pendukung. Masalah keperawatan yang ditemukan adalah 1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Data yang didapatkan yaitu ada data subjektif dan objektif. Data yang pertama, subjektif. Anak S mengatakan merasakan badan terasa lemah, cepat capek, dan sesak nafas saat melakukan aktivitas seperti duduk, miring kanan atau miring kiri, miring kanan, miring kiri ya. Pasien juga susah melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan data objektifnya di sini anak S mengalami sesak nafas, perubahan elektrokardiogram, ventrikuler hipertrofi, perubahan warna bibir sianosis, batuk non produktif, kapiler refillnya time kurang dari 3 detik, penggunaan otot bantu nafas, hasil EKG, ventrikular hipertrofi, dan nadinya 102 kali per menit. Yang kedua ada intoleransi aktivitas. Di sini berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Data yang didapatkan ada data objektif. Di sini dijelaskan tentang ADL, dibantu oleh keluarga dan perawat seperti toileting dan personal hygiene. Kemudian ada pemeriksaan TTP-nya, tekanan darahnya 110/80, kemudian nadinya 102 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, RR-nya 28 kali per menit, hasil EKG-nya ventrikular hipertrofi, dan hasil laboratoriumnya HB-nya 19,1 gram per desiliter. Lanjut ada di keluhan utama. Di sini anak S mengalami banyak merasa edema pada kedua tungkai, dan keluhan utama yang timbul pada pasien dengan penyakit jantung bawaan yaitu sering merasa lemah dan letih, pucat, dan sianosis. Di sini dilengkapi dengan riwayat kesehatan. Riwayat yang pertama adalah psikososial atau perkembangan. Di sini ada kemungkinan mengalami masalah perkembangan, mekanisme coping anak atau keluarga, kemudian ada pengalaman hospitalisasi sebelumnya. Lanjut di riwayat kesehatan sekarang. Di sini ada kelemahan, kelelahan, tidak dapat tidur. Ada juga faktor perangsang nyeri yang spontan. Kemudian ada kualitas nyerinya, rasa nyeri digambarkan dengan rasa sesak yang berat atau mencekik.
Kemudian ada lokasi nyeri di bawah atau sekitar leher dengan dagu belakang, bahu atau lengan. Beratnya nyeri dapat dikurangi dengan istirahat atau pemberian nitrat. Kemudian ada waktu nyeri berlangsung beberapa jam atau hari selama serangan pasien memegang dada atau menggosok lengan kiri. Lanjut ada diaforeasi, mual, muntah, kadang-kadang demam, dispenia, dan sindrom shock dalam berbagai tingkatan. Kemudian ada juga riwayat kesehatan dahulu. Pada umumnya kasus penyakit jantung bawaan PJB, keadaan umumnya melemah sejak kecil hingga dewasa. Dan di sini ada riwayat kesehatan keluarga. Adanya riwayat keluarga yang mengalami penyakit jantung atau penyakit jantung bawaan ini, atau disebut juga sebagai PJB. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan fisik. Di sini keadaan umum pada pasien, ya, pada pemeriksaan kesadaran klien penyakit jantung bawaan biasanya baik atau kompos mentis dan akan berubah sesuai tingkatan gangguan yang melibatkan perfusi sistem saraf pusat. Di sini ada B2 blood. 1. Inspeksi. Inspeksi adanya jaringan parut pada dada klien. Keluhan lokasi nyeri biasanya di daerah subternal atau nyeri di atas perikardium. Kemudian penyebaran nyeri dapat meluas di dada. Dapat terjadi nyeri dan ketidakmampuan menggerakkan bahu dan tangan. Lanjut di palpasi, denyut nadi perifer melemah, trill pada ima tanpa komplikasi biasanya ditemukan. Kemudian ada auskultasi, tekanan darah biasanya menurun akibat penurunan volume sekuncup yang disebabkan oleh ima. Bunyi jantung tambahan akibat kelainan katup biasanya tidak ditemukan pada ima tanpa komplikasi. Yang terakhir ada perkusi, batas jantung tidak mengalami pergeseran. Selanjutnya pada asuhan keperawatan ada diagnosa keperawatan. Di sini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal, dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun dan badan lemas. Kemudian ada penurunan kardiak output dan di sini berhubungan dengan sirkulasi yang tidak efektif sekunder, dibuktikan dengan adanya malformasi jantung. Lanjut, ini yang terakhir yaitu gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan sirkulasi, dibuktikan dengan anosia kronis dan serangan sianotik akut. Pada interferensi keperawatan ini saya sebutkan salah satu saja. Diagnosa keperawatan di sini ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal, dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun dan badan lemas. Di sini kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus ke kapiler. Tujuan dan kriteria hasil. Di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam ya. Di sini maka gangguan penyesuaian dengan kriteria hasil pertukaran gas ekspektasi meningkat. Kriteria hasilnya ada dispenia meningkat, bunyi nafas tambahan meningkat, takikardia meningkat. Kemudian interferensinya yaitu pemantauan respirasi, mengumpulkan dan menganalisis data untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan pertukaran gas. Di sini observasinya 1. Memonitor monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya nafas, monitor pola nafas dan kemampuan batuk, monitor adanya produksi sputum, lakukan TTV, monitor saturasi oksigen dan nilai AGD serta hasil X-ray. Kemudian ada terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Di sini ada edukasinya ya, edukasi, jalankan dan jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Kemudian jalankan informasi hasil pemantauan itu tadi. Yang terakhir ada implementasi dan evaluasi.
Di sini saya rangkum saja implementasi keperawatan yang diberikan kepada anak W sesuai dengan interferensi dilakukan dengan cara cermat dan efisien pada situasi yang tepat. Ada 3 implementasi keperawatan, yaitu fase pertama meliputi pengetahuan tentang rencana, validasi rencana, pengetahuan dan keterampilan mengimplementasi rencana. Adapun tindakan yang dilakukan pada anak S adalah memberikan terapi nebulizer setiap 12 jam 2 kali kurang lebih 15 menit, memberikan obat dan injeksi IV 3 kali 500 mg, melakukan TTV, melakukan antropometri, memandikan atau menyeka pasien, kemudian melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang tetralogi ovalot. Baik, telah selesai tentang presentasi asuhan keperawatan tentang pasien anak S dengan penyakit tetralogi ovalot di ruang anak Rumah Sakit UD Abdul WS Samarinda. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.